Jangan terpengaruh dengan mereka. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada pagi dan petang hari. Selalu kau berzikir. Sebagian dalam tafsir mengatakan, selalu kau terapkan hukum Allah di pagi dan petang hari. Sepanjang hidupmu semuanya, hukum Allah. Mau kerjakan apapun, dipantau. Dipantau ini maksudnya dijaga. Ilmu agama ini, hukum Allah SWT ini sebagai bodyguard kita sebenarnya. Kita mau makan, kita mau minum, kita mau bergaul, mau apa saja, agama memandu. Boleh, nggak boleh. Bodyguard kita. Ilmu agama itu sangat baik buat kita. Allah sebutkan juga wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila, dan pada sebagian malam maka bangun sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Ini teman-teman yang belum terbiasa sholat malam bangun, walaupun memang kadang-kadang mungkin kita ada bolong-bolongnya ya, kadang-kadang ada yang kita kerjakan, kadang-kadang tidak. Tapi usahakan maksimal, coba lakukan. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah berkata, ya Rasulullah, saya punya perkara belum selesai. Ada masalah saya belum selesai. Apa yang saya harus lakukan? Kata Nabi SAW, apa kau lupa nasihatku? Mana kau dari sepertiga malam yang Allah turun ke langit bumi, melapor kepada Tuhan. Saya subhanallah pernah hadapi satu masalah di Jakarta waktu itu. Masalah keuangan, lagi mau buka restoran, kemudian ada pekerjaan belum selesai segala macam. Saya mohon sama Allah, ya Allah mudahkan ini gimana urusannya. Hampir 1 tahun belum buka juga, bangunannya belum selesai segala macam. Ada satu orang rupanya dia kepala tukang, dia yang bantu untuk menyelesaikan itu. Saya kenal dia, lalu dia mengatakan, biar saya ambil alih pekerjaan ini. Terus dia bilang, Ustaz, bahasa dia ini saya tahu, ini orang awam. Saya menangkap ini pesan Allah sebenarnya. Dia mengatakan, Ustaz, kenapa enggak meeting malam-malam? Saya bilang, meeting malam-malam sama siapa? Dia bilang, sepertiga malam Ustaz. Saya subhanallah tiba-tiba merenung, iya ya. Kenapa saya enggak sholat tahajud ya? Tengah malam minta sama Allah, Allah selesaikan. Benar saya amalkan, selesai urusannya. Tinggal minta kepada Allah, dan Allah gampang modalnya. Wudu, merendah, nangis, selesai. Minta, Allah kasih. Nggak ada sekretaris, nggak ada proposal, nggak ada apa-apa. Mudah sekali. Kalau kita mau punya satu urusan, kita mau urus satu urusan kepada pejabat pemerintah misalnya, mau urus tanah apa saja, kita yang harus datang ke dia, mohon ke dia. Kalau Allah SWT datang ke kita di sepertiga malam, bertanya lagi, ada yang mohon ampun nggak? Ada yang punya hajat nggak? Ada yang minta tolong nggak? Semuanya dibantu. Sudah pasti semuanya. Inna haula yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak mempedulikan kesudahan mereka pada hari yang berat nanti di akhirat. Kalau orang-orang kafir nggak punya pikiran ini semua, mereka nggak tahu kalau ada kehidupan akhirat, ada hisab. Mereka akan menyesal nanti. Kita alhamdulillah sudah dipandu. Dan luar biasanya agama Islam teman-teman, walaupun kita sudah berbuat dosa, selama masih hidup, ada 6 huruf, ini kata kunci, taubat. Ikrarkan sama Allah, saya tidak akan mengulangi lagi, ya Allah sesali, tinggali, Allah terima. 50 tahun buat dosa tetap Allah bersihkan. Sampai kata para ulama, andai saja Fir'aun di akhir hidupnya sebelum tenggelam bertobat sama Allah, Allah terima. Sampai waktu tenggelam, Musa alaihissalam diberikan wahyu oleh Allah SWT, hai Musa, andai saja Fir'aun di detik-detik terakhir dia sempat bertobat kepada aku, maka aku akan ampuni. Sudah ngaku Tuhan, bukan cuma sekedar maksiat biasa. Menantang Allah SWT. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan kalian yang tinggi. Tapi Allah masih bisa maafkan. Luar biasa karunia Allah SWT. Berbuat dosa pun masih dimaafkan. Lalu Allah mengatakan, Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum walau syi'na baddalna amthalum tabdila. Kami telah menciptakan mereka, manusia itu, dan menguatkan persendihan tubuhnya, tulang-tulang semuanya ini. Apabila kami kehendaki, maka kami sungguh-sungguh bisa mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Kalau Allah mau semua kita dibinasakan, Allah ganti dengan yang lain. Allah tidak perlu sama kita. Ini ada satu hadis qudsi yang mulia, hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadapku, maka aku jadikan itu haram bagi kalian. Jangan kalian saling menzalimi, mengambil hak orang lain atau tidak memberi hak orang lain. Wahai hamba-hambaku jin dan manusia, andai saja kalian semua beriman dengan iman yang satu. Kata sebagian ulama hadis seperti imannya Nabi Muhammad SAW. Semuanya beriman bagus, tinggi imannya. Semua tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaan. Tidak ada pengaruhnya kata Allah. Kita semua beriman sama Allah SWT. Allah tidak butuh itu. Teman-teman hati-hati ya. Kalau kita menganggap ibadah kita itu Allah butuh, ini kesalahan yang fatal. Makanya orang kadang-kadang sholat buru-buru, Allah Akbar, karena dia pikir Allah butuh. Enggak, Allah enggak butuh. Yang butuh kita. Makanya harus khusyuk, jangan tidak. Konsentrasi, itu kita akan dapat pahalanya hari kiamat. Jangan main-main dengan gitu. Sedekah kita harus tahu, kita yang memberi, kita yang akan mendapatkan hasilnya. Allah tidak butuh dengan amal kita.
Maka kata Nabi SAW, Allah mengatakan tadi lanjutan hadisnya, dan wahai hamba-hambaku, andai saja kalian semuanya jin dan manusia kufur dengan satu kufur. Kata ulama hadis, semuanya seperti Fir'aun, ngaku Tuhan. Maka tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku, kata Allah. Dan hai jin dan manusia hamba-hambaku, andai saja kalian berkumpul di satu lembah yang luas, padang pasir yang luas, kalian semuanya minta masing-masing keinginannya. Dan aku berikan, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku, kecuali hanya seperti jari telunjuk yang ditelupkan di lautan lalu diangkat. Lihat apa hasilnya. Allah nggak butuh dengan amal kita, kita yang butuh. Perbaikin amalan itu. Hati-hati, karena kita yang butuh, Allah nggak butuh. Sedekahlah, puasalah, mengajilah, sholatlah yang terbaik buat kita, karena kita yang panen. Dalam hadis Qudsi, dalam hadis Bukhari juga, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, amal-amal yang aku perintahkan pada kalian untuk diri kalian sendiri aku akan kembalikan, dan aku tidak membutuhkan itu. Tentang masalah Idul Adha juga kurban, Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yanalullahu luhumuha wala dima'u walakin yanalu taqwa minkum. Allah tidak akan perlu dengan darah dan daging hewan kurban kalian, tapi Allah menilai ketakwaan kalian. Patuh nggak? Pilih hewan yang terbaik nggak? Kejar pahala nggak di situ di akhirat nanti? Seperti itu. Lalu ayat 29 mulia sekali ayat ini. Allah mengatakan, inna hadhihi tadhkirah, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Tadhkirah, orang Arab juga bilang ini tiket. Tadhkirah, peringatan, tiket, pas untuk bisa lolos masuk ke surga. Maka barang siapa yang menghendaki kebaikan bagi diri dia, maka niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhan. Dia terima, lalu dia amalkan. Perintah kerjakan, larangan jauhi. Subhanallah, perintah Allah SWT, sholat, puasa, zakat, segala macam ini dimulai dengan ketulusan, keikhlasan, karena Allah tidak terima kecuali dengan ikhlas, dan diakhiri dengan kenikmatan. Orang pergi haji, biayanya besar, capek, panas, waktu banyak tersita, tinggalkan kerjaan. Tapi kalau orang ikhlas pulang dari haji ditanya, mau haji lagi gak? Kira-kira jawabannya apa? Saya mau haji lagi. Kecuali dia tidak ikhlas. Dia ikhlas, dia bilang, saya gak mau lagi karena panas. Tapi orang semua bilang, saya mau haji lagi. Padahal capek. Subhanallah, orang bangun sholat malam, walaupun dia capek, dia ngantuk. Tapi kalau orang tanya, mau sholat malam lagi? Mau. Itu ibadah punya kenikmatan. Dan dosa teman-teman dimulai dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Orang kalau mau buat zina takut, orang kalau mau mencuri takut. Dimulai dengan ketakutan, beda dengan ibadah, mulai dengan keikhlasan. Kalau maksiat ketakutan, lalu kemudian diakhiri dengan penyesalan, pasti nyesal. Orang ketakutan segala macam itu maksiat. Maka untuk apa? Dosa itu untuk dipelajari dan dijauhi, bukan dicoba. Ini babi haram, nggak usah tahu. Saya mau tahu dulu dagingnya, nggak usah. Tinggalkan aja, selesai. Zina, nggak usah coba zina. Dosa untuk dipelajari dan dijauhi. Amal saleh untuk dipelajari dan diterapkan. Kita tahu kalau kita balap motor, jatuh luka. Nggak usah jatuh dulu baru bilang, oh ternyata begini ya. Nggak usah. Sebelum jatuh nggak usah dilakukan, kan selesai. Yang penting kita tahu ini nggak boleh.